Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Salma. Saya berasal dari kelompok 1. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Sebelum itu, saya akan mengenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama, Afifah Salma, yaitu saya sendiri sebagai moderator dan pemateri 1. Yang kedua, Yola Anjani sebagai pemateri 2. Yang ketiga, Novebrianti sebagai pemateri 3, dan keempat, Doni Asmara sebagai pemateri 4, dan yang kelima, Mita Dumaitasera sebagai pemateri 5. Itulah anggota dari kelompok 1. Adapun judul materi yang kami sampaikan yaitu tentang alam pikir manusia dan perkembangannya. Hakikat manusia dan keingintahuannya. Yang pertama, hakikat manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di antara yang lainnya. Karena manusia dikaruniai akal, pikiran, dan perasaan oleh Tuhan. Hakikat manusia terdiri dari beberapa di antaranya. Yang pertama, makhluk yang memiliki tenaga dalam yang menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku individual dan sosial. Ketiga, mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur dan mengontrol dirinya, serta mampu menentukan nasibnya. 4. Makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang tidak pernah selesai selama hidupnya. 5. Individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha mewujudkan diri sendiri, membantu orang lain, dan membuat dunia lebih baik untuk ditempati. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yola Anjani. Kepada Yola Anjani, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan membacakan materi kami. Hakikat manusia terdiri atas aspek-aspek sebagai berikut. 1. Manusia sebagai makhluk individu. 2. Manusia sebagai makhluk sosial. 3. Manusia sebagai makhluk berbudaya. 4. Manusia sebagai makhluk susila. 5. Manusia sebagai makhluk hidup. 6. Manusia sebagai makhluk berharga. Baiklah, saya Novebrianti akan menyampaikan materi tentang sifat keingintahuan manusia. Manusia dengan rasa ingin tahu yang besar selalu berusaha mencari keterangan tentang fenomena alam yang teramati. Untuk menjawab semua rasa ingin tahu, manusia sering mereka-reka jawaban mereka sendiri. Pengetahuan seperti inilah yang disebut dengan pseudoscience. Ilmu pengetahuan juga berkembang sesuai dengan zamannya dan sejalan dengan cara berpikir dan alat bantu yang ada pada saat itu. Cara memperoleh pseudosains atau pseudoscience antara lain: yang pertama, mitos; yang kedua, wahyu; ketiga, penemuan kebetulan; yang keempat, prasangka; yang kelima, tradisi; yang keenam, intuisi; yang ketujuh, cara-cara larat. Pada zaman Yunani, terjadi pola pikir yang lebih maju daripada pola pikir mitos, di mana terjadi penggabungan antara pengamatan, pengalaman, dan akal sehat, logika atau rasional. Aliran ini disebut rasionalisme. Baiklah, saya Doni Asmara akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, yaitu B. Perkembangan fisik sifat pemikiran manusia. 1. Perkembangan fisik manusia. Tahap manusia berubah mulai sejak beberapa sel sederhana yang selanjutnya secara bertahap menjadi manusia sempurna. Sel sederhana berasal dari kromosom. Sperma identik dengan kromosom hetero. Pada proses akan terjadi kromosom yang tidak homolog yang akan menjadi laki-laki. 2. Perkembangan sifat dan pemikiran manusia. Sifat ingin tahu manusia perkembangan seiring dengan perkembangan umur dan waktu, di mana manusia tersebut hidup. Mengelompokkan perkembangan manusia berdasarkan usia dan bayi sehingga dewasa. A. Masa bayi mulai lahir.
sampai sekian tahun. B. Masa kanak-kanak 3 sampai 5 tahun. C. Masa usia sekolah 6 sampai 10 tahun. D. Masa remaja 13 sampai sekian tahun. E. Masa dewasa mulai 20 tahun sampai akhir hayatnya. Baiklah, terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Dumaita Sera, NPM 19090119. Saya dari kelompok 1 akan melanjutkan materi yaitu tentang sejarah pengetahuan manusia. Kamte menyatakan bahwa ada 3 tahap sejarah perkembangan manusia, yaitu yang pertama tahap teologi, tahap metamorfisika, yang kedua tahap filsafat, yang ketiga tahap positif, tahap ilmu. Mitologi ataupun tahap metafisika ialah pengetahuan tentang mitos yang merupakan kumpulan cerita-cerita mitos. Cerita mitos tersebut dikeluarkan lewat tarian, nyanyian, wayang, dan lain-lainnya. Mitos dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama mitos sebenarnya, yang kedua cerita rakyat, yang ketiga legenda. Mitos timbul akibat keterbatasan pengetahuan, penalaran, dan panca indera manusia, serta keingintahuan manusia yang tidak dipenuhi walaupun hanya sementara. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi pada kesempatan ini. Itulah hasil diskusi kelompok 1. Saya selaku moderator akan menutup presentasi pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.